Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah komunikasi organisasi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai ekosistem internal komunikasi organisasi. Ekosistem ini berkaitan dengan bagaimana aspek-aspek penting dalam sebuah organisasi itu akan mempengaruhi performa organisasi, termasuk bagian-bagian sentral yang ada dalam internal organisasi itu sendiri. Baik, pertama teman-teman sekalian, dalam sebuah organisasi kita dihadapkan dengan dua bentuk komunikasi. Ada yang disebut dengan komunikasi internal dan ada yang disebut dengan komunikasi eksternal. Di mana keduanya ini saling berhubungan dan sangat penting untuk menunjukkan bagaimana sebuah organisasi itu bisa eksis dan memiliki performa yang baik. Komunikasi internal organisasi ini menunjukkan satu proses interaksi di antara para anggota organisasi. Apakah itu pada level superior, misalkan para manajer, kemudian kolaborator, bagaimana antar satu divisi fungsional dengan divisi yang lain, ataupun subordinat. Artinya para pekerja yang secara teknis dan praktis menjalankan fungsinya dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas keorganisasian. Sementara komunikasi eksternal ini berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi membina hubungan, membangun jaringan dan kemitraan secara strategis dengan ekosistem eksternal atau dengan lingkungan keorganisasian yang lainnya. Maka pada titik inilah kita bisa menyatakan baik elemen ekosistem yang bersifat internal maupun elemen yang bersifat eksternal, keduanya sama-sama penting dan memiliki peran strategis untuk menunjukkan bagaimana sebuah organisasi mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang. Baik, pertama bahwa secara definitif yang namanya komunikasi internal itu adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, membuat, serta memelihara hubungan yang bersifat mutualis antara organisasi dengan para stafnya. Artinya hubungan ini harus saling memberikan keuntungan, baik keuntungan dalam konteks personal, bagaimana para pekerja atau SDM yang ada di organisasi itu dia mampu mendapatkan tujuan dari kehadiran dirinya dalam sebuah organisasi maupun tujuan yang bersifat institusional. Bagaimana kehadiran para SDM tadi dengan proses komunikasi yang ada mampu mencapai tujuan bersama yang diikat dalam organisasi. Baik keberhasilan maupun kegagalannya sangat bergantung kepada dua elemen tadi, yakni bagaimana organisasi menempatkan para SDM-nya dan bagaimana SDM dia bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Setidaknya itu definisi pertama yang disampaikan oleh Scott Catlett. Yang kedua, komunikasi internal dipandang sebagai sebuah proses di mana organisasi membagikan informasi, membangun komitmen, dan mengelola perubahan. Jadi dalam definisi ini, Bevan dan Bailey dia mencoba memberikan satu titik tekan bahwa komunikasi internal itu berkaitan dengan proses pembagian informasi di antara anggotanya. Sehingga akan mempengaruhi komitmen dan bagaimana proses manajerial dalam menjalankan berbagai perubahan yang berkaitan dengan kebijakan dan tentunya bertujuan untuk kemajuan organisasi. Yang namanya informasi dalam sebuah organisasi itu sangat penting, karenanya perlu dikelola dengan baik di antara para anggotanya. Baik informasi yang bersifat resmi, formal, datang dari para penyelenggara keorganisasian, pemegang kebijakan keorganisasian, maupun informasi yang kemudian terdiseminasi, tersebar di antara para anggotanya. Karenanya, titik tekan dalam definisi menurut Bevan dan Bailey ini lebih kepada proses di mana komunikasi internal itu berkaitan dengan pembagian informasi dan proses pengelolaan sehingga menumbuhkan komitmen. Yang ketiga menurut Lynn Kalani Terumi Hayase. Dia bilang bahwa komunikasi internal itu adalah pertukaran informasi. Tentu ini lebih operasional. Baik informasi yang bersifat informal maupun formal antara manajemen dan karyawan dalam organisasi. Saya ingin gambarkan begini. Misalkan pada saat terjadinya perubahan kebijakan, pihak manajemen menyampaikan informasi tersebut kepada karyawan. Maka tentu nanti kita akan dapati respon yang variatif di antara karyawan. Ada yang kemudian biasa saja, ada yang menanggapi secara positif atau bahkan menanggapi dengan negatif.
melalui respon-respon tertentu, misalkan melayangkan protes dan lain sebagainya. Maka pada titik itulah kita bisa menyatakan bahwa komunikasi internal itu berkaitan dengan pertukaran informasi yang formal maupun informal di antara manajer dengan karyawan. Dari definisi-definisi ini, kita mengambil satu garis benang merah bahwa komunikasi internal itu berkaitan dengan proses pengelolaan informasi yang saling dipertukarkan dan kemudian bersifat mutualisme antara manajer dengan karyawan. Dengan kata lain, komunikasi organisasi ini memiliki kepentingan bagaimana mendukung komitmen dan menciptakan atmosfer yang positif di antara anggota organisasi secara internal. Nah, rekan-rekan sekalian, komunikasi internal ini berkaitan dengan budaya organisasi. Kenapa? Karena tadi komunikasi internal ini nanti akan mempengaruhi bagaimana eksistensi dan performa organisasi. Eksistensi dan performa organisasi itu ditentukan oleh budaya organisasinya. Dari mulai budaya sapaan, bagaimana kemudian membangun proses interaksi di antara anggota, sampai dengan menciptakan satu sistem nilai, value, dan juga basis ideologi yang nantinya akan menjadi fondasi bagi organisasi itu sendiri. Karenanya budaya organisasi itu berkaitan dengan perasaan para anggotanya, sistem otoritas secara hierarkis yang ada di organisasi itu, sense of involvement, termasuk juga komitmen berorganisasi. Karenanya komunikasi organisasi secara internal berhubungan dengan proses membangun budaya organisasi. Ada 4 fungsi mengenai komunikasi organisasi ini. Setidaknya inilah yang disampaikan oleh Lina dalam Internal Communication as a Tool for Enhancing Employee Organization. Apa yang disampaikan oleh Lina mengenai fungsi komunikasi organisasi itu? Pertama, bahwa organisasi atau komunikasi organisasi berfungsi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pada saat terjadinya perubahan struktur, maka informasi atau jaringan informasi yang terjadi atau terbangun dalam sebuah organisasi itu nantinya akan mengantarkan pada satu kesepakatan atau kesepahaman yang sama mengenai tujuan organisasi. Setiap perubahan yang terjadi itu terus dikomunikasikan, diinformasikan sehingga terjadi pemahaman yang merata di antara anggota-anggota organisasi. Yang kedua, komunikasi organisasi berfungsi untuk mengkoordinasikan semua aktivitas yang direncanakan. Dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai proses pengawasan dan evaluasi. Yang ketiga, meyakinkan manajemen dengan gambaran yang merefleksikan proses internal. Artinya ada proses tinjauan terhadap bagaimana sebuah sistem berjalan hari ini, bagaimana sebuah sistem kemudian dievaluasi pada masa yang lampau, dan bagaimana sebuah sistem dipersiapkan untuk menghadapi tantangan atau perubahan di masa yang akan datang. Maka manajemen perlu diyakinkan dengan proses refleksi secara internal yang tadi. Dan terakhir, fungsi komunikasi organisasi adalah memperkenalkan kepada para pekerja, para SDM yang ada di organisasi itu mengenai seperti apa budaya internal organisasi. Dari mulai sapaannya, cara bercakap, cara menyapa, kemudian juga proses interaksi, dan lain sebagainya. Sampai kemudian membentuk satu iklim yang disebut dengan iklim komunikasi organisasi. Itu berkaitan dengan proses pengenalan budaya internal organisasi. Nah, ada 5 karakteristik utama mengenai komunikasi organisasi ini secara internal. Pertama, bahwa komunikasi internal ini memiliki ciri untuk mengembangkan moral atau improve moral. Jadi proses pengembangan moralitas termasuk di dalamnya berkaitan dengan komitmen, konsistensi, begitu ya. Kemudian loyalitas dan lain sebagainya. Itu adalah menjadi dasar bagaimana sebuah komunikasi internal organisasi itu menjadi penting. Yang kedua, karakteristik yang kedua dari komunikasi internal ini yakni menciptakan hubungan positif antara karyawan dengan manajemen. 70% komunikasi organisasi yang berlangsung begitu dalam sebuah organisasi itu bersifat informal. Artinya ini menjadi satu titik tekan bagaimana kemudian komunikasi internal organisasi itu dipandang mampu menciptakan hubungan yang positif di luar dari ritus-ritus keorganisasian antara karyawan dengan manajemen. Yang ketiga, menginformasikan kepada karyawan tentang perubahan yang terjadi di internal, artinya sebagai saluran komunikasi yang bersifat formal.
Kemudian keempat, menjelaskan manfaat yang didapat oleh karyawan berkaitan dengan reward, penghargaan, apresiasi yang kemudian diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Dan terakhir tentunya meningkatkan pemahaman tentang tujuan dan budaya organisasi. Sebab pada dasarnya komunikasi internal ini nanti dipandang akan mampu memperkuat budaya organisasi, termasuk memperkuat bagaimana kewenangan, otoritas, peran, dan fungsi yang dimiliki oleh setiap SDM di dalamnya yang nantinya akan berimplikasi terhadap eksistensi dan performa keorganisasian. Ada 4 elemen dalam komunikasi internal. Artinya komunikasi internal itu terbangun karena ada 4 elemen utama ini. Pertama, bahwa komunikasi internal terbangun karena adanya iklim kerja yang etis, ethical work climate. Tidak akan mungkin komunikasi internal ini terbangun secara positif kalau tidak ada iklim kerja yang bersifat etis. Norma, aturan, perilaku itu menjadi panduan bagi setiap SDM yang ada di organisasi itu untuk menjalankan peran dan fungsi. Yang kedua, komunikasi internal terbangun karena adanya sikap saling percaya, mutual trust, itu yang paling penting. Bagaimana kemudian antar satu SDM dengan SDM yang lain, satu divisi dengan divisi yang lain, terbangun satu jaringan komunikasi yang bersifat harmonis, sehingga terbangunnya rasa percaya, sikap saling percaya satu sama lain, dan padanya akan terbentuk keharmonisan secara sistemik gitu ya, antar SDM-SDM yang ada, antar divisi-divisi yang ada, dan padanya nanti akan menentukan seperti apa arah dan proses pencapaian tujuan keorganisasian. Yang ketiga, elemen penting juga adalah bagaimana kemudian komunikasi internal itu tercipta karena adanya sikap inovatif, attitude to innovation. Inovasi itu sesuatu yang keniscayaan, sesuatu yang pasti akan terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, ya tentu kita dihadapkan dengan keharusan untuk membangun inovasi dalam proses tata kerja dan mekanisme keorganisasian. Maka sikap inovatif ini menjadi elemen yang penting untuk memperkuat basis komunikasi internal keorganisasian. Dan yang terakhir, komunikasi internal terbentuk karena adanya kesepakatan tujuan antara karyawan dan organisasi. Nah, tidak akan mungkin ada proses komunikasi internal yang harmonis, yang produktif, positif, kalau misalkan tidak terbangun percakapan yang mengarah kepada kesepakatan tujuan di antara SDM-SDM yang ada di organisasi. Nah, teman-teman sekalian, berbicara mengenai bentuk komunikasi internal, maka setidaknya kita dihadapkan pada 2 bentuk utama. Ada komunikasi internal bersifat formal dan bersifat informal. Kalau komunikasi yang bersifat formal, ini didasarkan pada aturan objektif organisasi. Artinya, bagaimana seseorang bertindak, berperilaku, termasuk proses mengkomunikasikan sesuatu, itu didasarkan kepada panduan tata kerja pedoman keorganisasian. Sementara kalau komunikasi yang bersifat informal, itu biasanya berada di luar aturan organisasi dan bersifat subjektif. Karenanya komunikasi formal itu cenderung lebih direncanakan oleh manajemen dan terbatas, sementara komunikasi informal itu bersifat spontan begitu. Dan kemudian tidak terbatas biasanya. Artinya yang dibincangkan itu bukan hanya sebatas ritus-ritus dan rutinitas keorganisasian, termasuk di luar daripada itu, yang nantinya akan lebih membangun keharmonisan dalam proses interaksional di antara SDM-SDM yang ada. Namun demikian, baik komunikasi yang bersifat informal maupun formal, itu keduanya tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, ini bersifat saling menyatu dan mempengaruhi satu sama yang lainnya. Kita bahas satu-satu. Pertama, komunikasi formal. Ada beberapa ciri utama untuk menunjukkan atau untuk melihat bentuk komunikasi formal ini. Pertama, bahwa komunikasi formal ini cenderung lebih terjadwal. Artinya sudah jadi bagian rutinitas. Apakah itu pertemuan atau komunikasi antar manajemen dengan karyawan itu dilaksanakan dalam kurun waktu yang berkala, misalkan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, dalam forum rapat yang terbatas dan lain sebagainya. Yang kedua, bahwa partisipan dalam komunikasi formal itu sudah direncanakan. Misalkan di rapat pertama ini melibatkan divisi mana saja, misalkan. Di rapat kedua divisi yang berbeda dan seterusnya. Artinya partisipannya itu sudah ditentukan. Yang ketiga, setiap partisipan dalam komunikasi formal itu memiliki perannya. Apakah dia sebagai top management, middle management, atau hanya sebagai low management, atau bahkan hanya sekedar staf biasa.
Artinya setiap partisipan yang ada di dalam komunikasi formal, mereka memiliki peran yang perlu kemudian dipertanggungjawabkan. Kemudian agendanya sudah terencana, biasanya bersifat satu arah, karena hanya sebatas menginformasikan tentang perubahan kebijakan, tentang agenda-agenda keorganisasian dan lain sebagainya. Kemudian juga kontennya biasanya tidak terlalu kaya, artinya kontennya sudah dibatasi apa saja hal-hal yang akan dibincangkan dan cenderung lebih kaku karena menggunakan bahasa yang formal dan kemudian bahasanya juga terdaftar. Dalam arti ada batasan mana yang kemudian bisa disampaikan dan mana yang kemudian tidak boleh disampaikan oleh masing-masing partisipan. Nah, karenanya komunikasi formal ini biasanya berlangsung secara garis besar jadi jadi 3 bentuk. Ada komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Kalau komunikasi vertikal nanti kita temukan dalam 2 bentuk. Ada yang bersifat downward dan ada yang bersifat upward. Kalau downward dari atas ke bawah. Ya kan? Kalau upward dari bawah ke atas. Artinya ini bersifat vertikal. Jadi bagaimana bangunan-bangunan hierarkis di antara anggota itu mempengaruhi proses komunikasi. Pada saat anggota menyampaikan ke atasannya, maka itu disebutnya upward. Tapi sebaliknya, pada saat atasan menyampaikan informasi kepada bawahan, maka disebutnya downward. Yang kedua, komunikasi horizontal. Kalau komunikasi horizontal, biasanya terjadi di antara orang yang tidak berada di posisi secara hierarkis, artinya sederajat. Misalkan kepala bagian produksi berkomunikasi dengan kepala bagian pemasaran. Mereka secara hierarkis sederajat, punya jabatan dan peran yang sederajat, kemudian saling berkomunikasi. Maka itu disebutnya komunikasi formal horizontal. Sementara komunikasi diagonal ini lintas saluran. Biasanya mereka yang bisa melakukan komunikasi diagonal adalah mereka yang berada pada kategori top management atau spesialis staff. Artinya dia adalah staff yang memiliki kecakapan khusus yang memang dibutuhkan oleh setiap divisi. Misalkan divisi IT, biasanya kan dibutuhkan oleh bagian keuangan, bagian produksi, bagian pemasaran dan sebagainya. Mereka termasuk kategori SDM yang mampu atau bisa melakukan komunikasi yang bersifat diagonal. Kalau kita gambarkan, maka komunikasi formal ini bisa kita lihat seperti ini. Di mana ada komunikasi ke bawah. Kalau komunikasi ke bawah ini di sini kita lihat bagaimana seorang atasan dia melakukan komunikasi kepada bawahannya, apakah itu kepada manajer atau direktur, atau juga dari manajer kepada kepala bagian misalkan. Itu komunikasi ke bawah. Ada komunikasi ke atas, bagaimana misalkan kepala bagian menyampaikan informasi kepada manajer atau manajer kepada general manager dan sebagainya. Atau ada juga komunikasi yang bersifat horizontal. Nah, ini nih misalkan antar kepala bagian, antar manajer misalkan. Ini komunikasi horizontal disebutnya. Atau ada juga komunikasi diagonal yang lintas saluran. Biasanya dilakukan oleh staf spesialis. Mereka yang memiliki kecakapan khusus atau teknisi yang memang di setiap divisi keterampilannya dibutuhkan. Maka mau tidak mau dalam proses melaksanakan tugasnya dia memerankan fungsi komunikasi yang bersifat diagonal. Nah, yang kedua ada komunikasi informal. Nah, kenapa komunikasi informal ini menjadi penting? Sebab ada 4 alasan. Yang ini menunjukkan needs atau kebutuhan setiap SDM dalam sebuah organisasi untuk berkomunikasi. Di luar dari aturan yang bersifat objektif tadi. Atau di luar dari komunikasi yang bersifat formal. Pertama bahwa manusia itu atau setiap SDM dia membutuhkan kedekatan fisik. Jarak antar satu dengan lainnya itu, ya kan? Itu menentukan bagaimana tingkat intimasi atau hubungan intim antar satu SDM dengan SDM yang lain. Walaupun jarak secara fisik itu nantinya akan menentukan jarak secara psikologis atau psikis. Yang kedua, manusia itu memiliki fitrah untuk berkomunikasi. Tidak ada manusia yang tidak butuh berkomunikasi, artinya membutuhkan yang lain. Yang ketiga, fitrah untuk menjadi bagian dari kelompok. Dan yang keempat, hierarki, adanya tingkatan dalam proses komunikasi. 4 alasan ini menjadi alasan utama kenapa komunikasi informal itu menjadi penting dan selalu dilakukan oleh setiap SDM dalam sebuah organisasi. Karenanya, ciri-ciri komunikasi informal itu kebalikan dari ciri-ciri komunikasi formal. Pertama, bahwa biasanya tidak terjadwal. Dalam artian komunikasi ini bersifat spontan. Yang kedua, partisipannya bisa siapa saja karena bersifat acak dan tidak melihat peran
Artinya tidak menentukan, oh dia manajer, kepala bagian, dan sebagainya. Selalu ada proses komunikasi informal, di luar dari struktur hierarkis yang tadi. Kemudian agendanya tidak teratur, yang dibincangkan bisa hal apapun. Kemudian interaktif, isinya sangat kaya, karena yang dibincangkan kan beragam. Termasuk juga bahasa yang dipakai, bahasa yang bersifat informal. Nah biasanya komunikasi informal dalam organisasi ini adalah komunikasi yang bergerak secara cepat, dan aliran informasinya juga cepat. Kenapa? Karena 70% komunikasi organisasi adalah komunikasi informal. Karenanya ada yang menyatakan bahwa komunikasi informal ini disebut juga dengan istilah grapevine. Grapevine itu orang menyatakan dengan bahasa rumor atau gosip gitu. Keduanya saling dipersamakan padahal berbeda konteksnya gitu ya. Grapevine itu bagaimana satu kondisi untuk menunjukkan adanya intensitas dan urgensi komunikasi bagi karyawan. Tadi karena bersifat spontan dan subjektif. Yang kedua, kadang-kadang tingkat ambiguitas dan kejelasan komunikasinya yang sangat rendah. Semakin banyak informasi yang didapatkan begitu dalam proses komunikasi informal ini. Lingkungan organisasi yang tidak aman dan mengancam, kemudian iklim organisasi yang minim kepercayaan di antara para karyawan terhadap saluran komunikasi formal. Artinya komunikasi informal ini berlangsung karena adanya ketidakpuasan dalam komunikasi formal yang cenderung kaku dan objektif, merujuk kepada aturan-aturan organisasi yang sudah ditetapkan. Karenanya muncullah komunikasi yang bersifat informal. Nah, dalam bahasa yang lain, grapevine ini sering juga berbentuk rumor atau gosip. Nah, apa bedanya rumor dengan gosip? Nah, nanti teman-teman coba cari apa bedanya antara rumor dengan gosip. Yang jelas, rumor cenderung lebih hipotetis, kemudian memiliki konteks sosial, kemudian menjelaskan satu konteks tertentu. Sementara gosip kadang-kadang dianggap sebagai omong kosong atau sesuatu yang tidak berefek sama sekali gitu ya. Hanya sekedar kabar burung saja begitu, yang mau tidak mau itu pun selalu ada dalam proses komunikasi organisasi. Nah, terakhir rekan-rekan sekalian, dalam komunikasi organisasi secara internal kita dihadapkan dengan apa yang disebut dengan kompetensi komunikasi. Apa itu kompetensi komunikasi? Kompetensi komunikasi itu kemampuan serta kemauan dari setiap individu untuk beraktivitas dan berpartisipasi dalam sebuah proses komunikasi dan padanya bisa mencapai satu pemaknaan makna yang sama. Jadi kompetensi komunikasi ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menentukan bagaimana proses komunikasi organisasi itu bisa terbentuk. Nah, setidaknya menurut Fred Jablin dan Putnam, ada 4 kompetensi komunikasi yang harus dimiliki oleh setiap partisipan. Pertama, ada yang disebut dengan mikrosistem. Kalau mikrosistem ini bagaimana kemudian proses komunikasi itu berlangsung di antara anggota-anggota dalam lingkungan yang dekat, misalkan di satu divisi, anggota saling berkomunikasi, maka itu disebutnya kompetensi mikrosistem. Yang kedua, ada yang disebut dengan mesosistem. Kalau mesosistem itu bagaimana interrelasi yang kemudian tergambar atau terhubung antara mikrosistem dengan mikrosistem, divisi dengan divisi begitu kira-kira. Itu disebutnya mesosistem yang menunjukkan adanya interrelasi antara mikrosistem. Yang ketiga, ada kompetensi makrosistem. Kalau makrosistem itu kompetensi di antara divisi utama organisasi. Jadi divisi sebagai mikrosistem, kemudian divisi itu terbangun menjadi sebuah organisme yang disebut dengan divisi utama. Maka divisi utama dengan divisi utama ketika proses komunikasi ada, maka itu disebutnya makrosistem. Ada major division of organization dan kemudian menunjukkan bagaimana proses pembangunan tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, muara dari mikrosistem, mesosistem dan makrosistem ini dikenal dengan kompetensi ekosistem. Kalau ekosistem sudah berbicara mengenai sistem nilai dan budaya organisasi yang menunjukkan bagaimana sebuah organisasi bekerja, berpikir, bertindak, kemudian mempertimbangkan perasaan anggotanya, baik itu pada aspek pengetahuan, sosial, teknologi, bahkan politik dan ideologi. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Pada prinsipnya rekan-rekan sekalian, keempat kompetensi ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membangun bagaimana internal komunikasi di antara SDM itu mampu memperkuat performa dan eksistensi organisasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.